Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKP Resok Sutoyo hari ini, Kamis 21 Agustus 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiran saudara. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Di bahasa Batak Toba pasal menolong ayat sia, pasurut masyanau sudiha muakkana mangulahun nasauhum ainung ditangiho jahuba suaran yang guko. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup di tengah dunia yang penuh pilihan sering membuat kita berada di persimpangan jalan. Apakah mengikuti arus atau berdiri teguh di jalan Tuhan? Dalam renungan ini, Daud sedang berada dalam tekanan besar, baik dari luar maupun pergumulan batin yang membuatnya sampai menangis dan meratap. Tangisnya bukan hanya ungkapan sedih, melainkan dua yang lahir dari hati yang tertekan dan rindu akan keadilan Tuhan. Namun, di tengah kesesakan, ia mengambil sikap tegas, menjauh dari mereka yang melakukan kejahatan. Sikap ini merupakan keputusan rohani untuk memisahkan diri dari pengaruh buruk. Daud tahu ketika Tuhan sudah mendengar tangisnya, ia tidak perlu lagi bergantung pada kompromi atau pengakuan dari orang yang salah jalannya. Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan sehari-hari, sikap Daud ini menjadi teladan bagi kita. Ada kalanya kita berdoa memohon kekuatan, tetapi tetap memelihara lingkungan atau kebiasaan yang bawa kita menjauh dari Tuhan. Nats ini mengingatkan bahwa jawaban doa seringkali juga memerlukan tindakan nyata dari pihak kita. Menjauh dari pengaruh buruk dapat diartikan berhenti dari pergaulan yang mengarah pada dosa, membatasi konsumsi media yang merusak, atau menolak ajakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kebiasaan ini tidak selalu mudah, karena akan ada tekanan sosial atau rasa takut kehilangan teman. Namun jika kita percaya Tuhan sudah mendengar tangis kita, kita dapat melangkah dengan keyakinan bahwa Dia akan memelihara kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernyataan Daud yang membuatnya begitu kuat adalah keyakinannya akan perhatian Tuhan. Ia tidak berkata, mudah-mudahan Tuhan mendengar. Tetapi Tuhan telah mendengar. Ini adalah iman yang teguh. Iman yang mengubah rasa takut menjadi keberanian. Keyakinan ini memberi kita kekuatan untuk mengambil keputusan yang benar walaupun sulit. Dalam perjalanan iman, kita perlu mengingat bahwa Tuhan tidak hanya mendengar kata-kata dua kita, tetapi juga memahami isi hati kita yang terdalam. Bahkan air mata kita pun berharga di matanya. Karena itu, mari kita hidup dengan keberanian rohani, menolak pengaruh jahat, menjaga hati tetap murni, dan melangkah di jalan Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Dia mendengar dan peduli. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang mendengar setiap ratapan dan tangisan kami. Di saat hati kami lemah dan tidak sanggup berkata-kata, Engkau tetap memahami dan mengasihi kami. Ajarilah kami untuk percaya sepenuhnya bahwa Engkau peduli dan akan bertindak pada waktumu yang sempurna. Berikanlah keberanian kepada kami untuk menjauh dari segala yang jahat dan selalu berjalan di jalan-Mu. Kuatkanlah iman kami agar kami tetap teguh sampai Engkau nyatakan jawaban-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam,
Salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dalam keteguhan iman. Immanuel.